Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami dengan judul Kontribusi e-bisnis terhadap pengurangan emisi karbon dan keberlanjutan lingkungan. Topik ini membahas strategi e-bisnis dalam menjawab tantangan lingkungan global melalui integrasi teknologi hijau dan pemasaran digital. Digitalisasi dan pengurangan emisi karbon. Dalam upaya mengurangi emisi karbon, efisiensi energi menjadi langkah utama yang didukung oleh perkembangan teknologi seperti Internet of Things atau IoT dan cloud computing. Teknologi ini memungkinkan pemantauan penggunaan energi secara real-time. Dengan fitur ini, perusahaan dapat mengidentifikasi pemborosan energi dan segera melakukan tindakan untuk mengoptimalkan konsumsi energi. Proses ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi operasional e-bisnis dan pengurangan jejak karbon yang signifikan. Selanjutnya pada bidang optimasi logistik. Sistem transportasi pintar berbasis IoT menunjukkan dampak yang besar terhadap pengurangan emisi karbon. Dengan teknologi ini, rute logistik dapat dioptimalkan sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar secara signifikan, terutama di area perkotaan. Sebagai contoh, optimasi rute ini mampu menekan konsumsi bahan bakar hingga 12%. Dan ini terjadi di kota-kota besar. Ini adalah langkah konkret dalam mendukung operasional e-bisnis yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Tentunya kita memerlukan strategi-strategi untuk mendukung pengurangan emisi karbon melalui digitalisasi. Dan di sini ada 3 strategi yang disampaikan. Yang pertama adalah optimalisasi rute transportasi. Dengan bantuan teknologi artificial intelligence atau AI, perusahaan dapat merencanakan rute logistik yang lebih efisien, mengurangi jarak tempuh, dan menghemat bahan bakar. Dampaknya, konsumsi bahan bakar berkurang hingga 15-20%, yang secara langsung menekan emisi karbon dari sektor transportasi. Kemudian di sektor pembayaran, penggunaan e-payment atau pembayaran digital memberikan kontribusi signifikan dengan mengurangi penggunaan energi kertas seperti cetakan kwitansi dan kebutuhan transportasi untuk pengelolaan uang fisik. Konsumsi energi dapat berkurang hingga 10%. Ini adalah langkah konkret menuju bisnis yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Terakhir, di sektor pusat data, penggunaan energi terbarukan untuk mengoperasikan server menjadi solusi efektif dengan beralih ke sumber energi ramah lingkungan seperti tenaga surya atau angin. Pusat data mampu mengurangi emisi karbon secara langsung sebesar 30-40%. Hal ini menunjukkan peran teknologi digital dalam mendukung keberlanjutan energi. Kemudian, dari semua itu, strategi, dan lain sebagainya, kemudian tadi pusat data, cloud computing, ini akan memberikan dampak pada program ramah lingkungan terhadap keberlanjutan bisnis. Jadi dampak program ramah lingkungan terhadap keberlanjutan bisnis ini, yang pertama, dampak pertama dari program ramah lingkungan adalah efisiensi operasional. Bahwa misalnya pada efisiensi operasional, penggunaan energi terbarukan, dan sistem otomatisasi mampu menekan penggunaan sumber daya serta biaya operasional. Ini menjadikan bisnis lebih produktif dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, loyalitas konsumen. Dengan menunjukkan komitmen terhadap lingkungan, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen, meningkatkan kepercayaan, dan mempertahankan loyalitas mereka dengan jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada inovasi produk. Inovasi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga membuka peluang untuk memasuki pasar baru yang fokus pada produk ramah lingkungan. Dan terakhir ada citra merek. Citra positif ini tidak hanya meningkatkan daya saing perusahaan, tetapi juga menarik perhatian investor dan mitra bisnis yang memiliki visi serupa. Sampai pada kesimpulan dan rekomendasi, program ramah lingkungan melalui penggunaan pusat data berbasis energi terbarukan dan migrasi ke cloud computing terbukti memiliki dampak signifikan. Strategi ini mampu menurunkan konsumsi energi dan mengurangi emisi karbon sehingga mendukung keberlanjutan bisnis dan operasional yang lebih efisien. Kemudian, pada poin kedua, peningkatan kesadaran konsumen.
Promosi produk ramah lingkungan menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran konsumen. Dengan memanfaatkan platform digital, perusahaan dapat mengedukasi pasar tentang nilai keberlanjutan produk mereka. Hal ini tidak hanya menciptakan konsumen yang lebih peduli lingkungan, tapi juga memperkuat daya saing bisnis di tengah tren global menuju ekonomi hijau. Kemudian terakhir, implementasi teknologi hijau yang terintegrasi dengan strategi pemasaran ramah lingkungan menjadi langkah efektif dalam menjawab tantangan keberlanjutan global. Pada poin integrasi teknologi dan pemasaran ini, teknologi seperti cloud computing, energi terbarukan, dan manajemen IoT memungkinkan operasional yang lebih efisien. Sementara pendekatan pemasaran mendorong kolaborasi dengan konsumen yang lebih sadar lingkungan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya Deden Abdul Wahid bersama Ibu Farida Yuliati. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.